orang di daerah kita aja, orang terkenal, senang kita. Ini malaikat ya, al-muqarrabun, makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah. Nah yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fiman indah, yang keempat. Dan nama kita disebutkan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang ada di dekat Allah Subhanahu. Nama kita disebutkan. Si fulan tuh lagi ngumpul, malaikat turun doain. Kita disebutin sama RT di sini aja senang. Kenapa? Orang penting kenal kita. Oh, menteri itu kenal kita. Oh, berarti ada harapan dong kalau saya ke situ bisa aman. Acara saya selesai. Oh, beres dah. Ini Allah yang menyebutin nama kita di hadapan para malaikat. Malaikat nggak dibanggakan oleh Allah. Kalau malaikat mah udah biasa. Kenapa? Karena nggak dikasih nafsu. Pokoknya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang Allah perintahkan pasti dilakukan. Kenapa nggak ada nafsunya? Tapi ketika manusia dikasih nafsu, dia bisa taat. Wah, luar biasa. Makanya lebih hebat daripada malaikat. Kalau malaikat mah nggak dikasih nafsu. Tapi kalau kita dikasih nafsu, tapi kita masih bisa taat kepada Allah. Luar biasa. Nah itu fadilahnya ya, yang perlu kita ketahui. Bahwa berkumpulnya kita di sini, mudah-mudahan jika kita karena Allah dan ikhlas, kita akan bisa meraih 4 itu. Yang pertama apa Bu? Kesakinahan, ketenangan. Yang kedua rahmat. Yang ketiga dikumpuli oleh malaikat. Yang keempat, nama kita disebutkan oleh Allah di hadapan makhluknya yang terdekat, yaitu para malaikat. Nah para hamba Allah, muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Saya tadi diberikan tema oleh Ustadz Eko berkaitan dengan wafatnya ibunda dari Ibu Heni Widyasariah, bernama Ibunda almarhumah Sri Supiyati binti Atmodirjo, wafat tanggal 30 Juli ya. Berarti baru 7 hari ya kemarin. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma ighsilha bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma naqqiha min khataaya kama yunqqa thawbul abyad min al-nas. Allahumma wasi' qubraha wa nawwir quburaha waj'alha qubratan min hufarin wa la taj'al qubraha hufratan min hufarin niran waj'al qubraha radatan min riyadil jinan. Rabbana taqabbal minha innaka antas samiul alim wa tub 'alaiha innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tawaffaha fi husnil khatimah wa la tawaffaha fi su'il khatimah. Allahumma adkhilha jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani yakrahuhumal 'abd." Ada 2 hal yang dibenci oleh hamba. Ada 2 hal nih Bu, yang manusia benci itu. Yang pertama adalah al-maut. Wa kana al-maut khairun lil mu'minin. Padahal kematian itu lebih disukai dan lebih baik bagi orang mukmin daripada min nasabil fitnah. Daripada dia harus berurusan dengan fitnah dunia. Orang beriman seperti itu. Rindu kepada Allah. Oleh sebab itu jika orang soleh, Allah itu nggak rela melihat orang soleh disusahin sama dunia. Suatu ketika ada iring-iringan jenazah. Rasul mengatakan al-mustarah wal mustarah min. Nah sahabat yang ada di sampingnya bertanya, ya Rasulullah, mal mustarah wal mustarah min? Apa yang disebut dengan al-mustarah wal mustarah min? Kata Rasulullah, al-mustarah rajulun salihun yastarihu min nasabi dunia. Al-mustarah itu artinya Allah istirahatkan seseorang yang soleh dari kesulitan hidup dia di dunia. Jadi kalau orang soleh, Allah pun gak ridho kalau dia itu sampai susah-susah di dunia. Allah percepat. Nah ini siapa yang paling soleh? Oh jangan semua, nanti jangan rancang ntar mati duluan lagi, jangan begitu. Jadi Allah pengen nih hambanya, ya Allah taat banget ini.
dikasih ujian, dia sabar. Sampai akhirnya Allah sangat sayang, udah kalau gitu kamu gak susah-susah di dunia, udah cepet saya matikan, pindahin langsung ke dalam surga. Sekarang belum ada di surga, masih Allah simpan ruhnya di sebuah pohon-pohon yang begitu besar dan dibawa oleh burung-burung yang berwarna hijau yang memiliki paruh yang sangat besar, berterbangan dari surga satu ke surga yang lain. Nah, kedua, al-mustarah minhu, kata Rasulullah. Mal ya Rasulullah al-mustarah minhu. Rajulun fadirun yastarihu minhu al-ibad wad-dawab wal bilad. Al-mustarah minhu itu adalah seseorang yang orang lain istirahat dari dia, dikarenakan dia menyusahkan kepada manusia, kepada binatang, dan kepada negerinya. Jadi ada orang yang Allah istirahatkan karena Allah sayang, tapi ada orang yang diistirahatkan oleh Allah dikarenakan kelakuan dia yang selalu menyusahkan kepada manusia, kepada hewan, kepada negara negerinya. Jadi mereka itu senang ketika dia meninggal, dia mati itu senang. Nah, ini yang khawatir. Jadi memang manusia itu harus tutup berbuat baik. Kenapa? Karena kalau kita sholat jenazah kan begitu. Ahwa min ahli khair, kan begitu. Apakah dia dari ahli yang baik? Coba kalau dia ahli buruk, kita jawabnya gimana? Terpaksa kita bilang kepada hati kita, dia itu bikin rusak aja gitu ya. Jadi ditanya gitu. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh manusia. Tapi bagi orang yang beriman, itu lebih baik mati daripada dia harus berurusan dengan fitnah dunia. Kenapa? Kita tahu sendiri fitnah dunia itu akan datang kepada kita seperti potongan-potongan malam. Maka oleh sebab itu Rasul mengatakan, badiru bil amali soleh, badiru bil amali soleh. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Fasatakunu fitnatun kaqita'il lailil mudlim. Jika kalian tidak bersegera beramal soleh, maka akan datang fitnah yang datangnya itu seperti potongan-potongan malam. Susah untuk diketahui. Nah, ini dia. Langsung ada pertanyaan. Jadi fitnah ini akan datang menghampiri seseorang itu seperti potongan malam. Potongan malam itu adalah antara sore ke malam. Itu gelap, samar-samar. Nah, fitnah akan datang kepada seseorang yang tidak bersegera amal soleh. Dia tidak sadar bahwa fitnah itu telah masuk ke dalam dirinya. Jangankan kepada orang yang bodoh, orang yang pintar pun jika dia tidak beramal soleh, dia akan terkena fitnah. Dia merasa benar terus. Kenapa? Karena tidak beramal soleh, tidak bersegera dia. Misalnya, kita lagi kerja nih, azan sudah terdengar, kita masih terus aja rapat. Dia pengen acaranya, usahanya lancar. Siapa yang memberikan kelancaran? Allah. Tapi dia tidak menghiraukan apa yang Allah inginkan. Bagaimana bisa Allah ngasih? Bagi dia mah benar-benar aja. Padahal itu sudah fitnah itu. Dia nggak sadar bahwa dia sebetulnya sudah kena fitnah. Dan Rasulullah memberikan contoh fitnah yang datang kepada seorang yang tidak bersegera beramal soleh. Rajulun yusbihu mu'minan wa yumshi kafir. Seseorang yang pada pagi hari mengaku mukmin, sorenya kafir. Artinya apa? Keluar pakai jilbab, keluar sana tuh ke depan ke GDC, ya bukan GDC, ke mall, tapi ke depan situ nggak pakai jilbab. Jemput anak pakai jilbab, tapi ke Alfamart nggak pakai jilbab. Pagi-pagi dia pakai jilbab, siang harinya nggak pakai jilbab. Bapak-bapak ke masjid pakai sarung, lagi main sepeda segini. Ingat tuh, ya. Mau nggak mau itu saya harus sampaikan itu. Ya Allah saksikan saya sudah sampaikan. Ya, siapapun, saya ngajar juga di Angkatan Muda Muhammadiyah. Gitu. Begitu ya. Jadi harus istiqomah, masuk Islam tuh harus masuk ke semuanya. Jangan seperti Yahudi, yang dia suka dia ambil, nggak suka dia buang. Begitu ya. Sekarang nih pakai talim nih, rapi banget sampai rumah. Itu, hati-hati. Berarti kita sudah terkena fitnah, Bu. Ya. Makanya badiru bil amali soleh, bersegera kalian beramal soleh.
fasatakunu fitnatun kaqita'il lail mudlim. Jika kita tidak bersegera amal soleh, maka didahului oleh fitnah yang datang kepada kita. Yang datangnya itu sulit untuk kita ketahui bahwa kita itu sebetulnya sudah kena fitnah. Kita merasa benar terus dengan keduniaan kita, padahal kita berada di track yang salah. Wa yabi'u dinu bi'aradi minad dunya, dan yang menjual agamanya demi kepentingan dunia itu fitnah. Nauzubillah min dzalik. Wallahu alam, saya tidak menyebut politikus. Siapapun lah mereka. Pokoknya yang dia tega agamanya dijual untuk kepentingan dunia, itu dia orang yang terkena fitnah. Tapi dia merasa, oh saya baik-baik aja. Berbuat baik. Nah, para hamba Allah. Jadi yang pertama adalah yang dibenci oleh manusia adalah kematian. Sehingga manusia itu berlomba-lomba untuk menjadikan dirinya akan jauh dari kematian. Padahal kematian itu adalah sebuah keniscayaan. Apa bu artinya keniscayaan itu? Kepastian. Yang jika datang ajal tersebut, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kita tidak akan bisa mengulurnya dan kita tidak akan bisa menahannya. Kematian itu akan datang kepada kita. Bagaimanapun usaha kita untuk berlari dari kematian, kata Allah, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun antum bersembunyi di sebuah bangunan yang sangat kuat, pasti dia akan menemui. Dalam surat Al-Jumu'ah gitu nih, para hamba Allah, bapak-bapak yang sering ke masjid, mungkin sholat subuh hari Jumat, itu imamnya suka baca surat Jumat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sebuah kematian yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, dia pasti akan menemui kamu walaupun kamu bersembunyi di sebuah bangunan yang sangat kuat. Kan kemarin begitu tuh ya, waktu Covid. Oh, kita makanan aja harus bersih, minum topi dilap-lap, bawa mobil harus pakai sarung tangan. Apa aja. Berusaha untuk tidak mati. Mati tapi tetap aja setiap minggu tuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi. Bahkan WhatsApp kita nih, akhi, WhatsApp kita lama-lama menyeramkan. Kan kita dengar innalillahi, innalillahi. Kan baru kemarin kan. Saya juga ya adalah ikatan-ikatan juga. Terutama saya ikatan-ikatan alumni pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah pulang ke rahmatullah. Padahal baru kemarin main futsal. Menyeramkan bagi orang yang takut mati. Tapi bagi orang yang cinta kepada Allah, itu selalu mengingatkan, ya Allah, berarti umur kita udah tua nih. Apalagi yang mau kita kejar kalau bukan fadilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua yang paling ditakuti oleh manusia adalah qillatul mal. Kurangnya harta. Itu orang pada takut. Padahal kurangnya harta itu adalah aqallul hisab, untuk meringankan hisab. Kenal sahabat Abdurrahman bin Auf? Itu sahabat yang paling kaya, yang dia nangis dan bingung bagaimana cara menghabiskan hartanya. Nangis dia. Sampai-sampai istrinya bilang, wahai suamiku, bagaimana harta kita bagi 3 aja. Sepertiganya untuk kebutuhan kita, sepertiganya untuk membayar seluruh hutang kaum muslimin di Madinah, yang sepertiganya simpan di Baitul Mal untuk kepentingan Islam dan muslimin. Memang Allah takdirkan dia kaya. Walaupun udah dibagi seperti itu, besok keluar lagi itu uang. Abdurrahman bin Auf. Tapi ada orang yang pengen kaya, tapi nggak kaya-kaya. Ya, berangkat pagi pulang sore, tapi tetap aja segitu-segitu. Orang pengen kaya, tapi ketika dihisab pengennya cepat. Bagaimana caranya? Padahal kata Rasulullah, ketika hartanya sedikit itu cepat hisabnya. Kalau mobilnya 3, mobil 1 dihisab masih ada 2. Nah, kalau kita mikir situ nggak mau kan kita. Coba aja. Makanya ada seorang tabi'in mengatakan, seorang yang nanti akan indah hidup pada akhirnya adalah ketika hartanya dihabiskan ketika dia mati. Jadi ketika dia meninggal tuh hartanya langsung diwakaf-wakafin semua, udah masa-masa akhirnya.
dijariahkan semuanya, ngalir dari situ semuanya. Nah, ada dua hal yang dibenci oleh manusia. Yang pertama tadi apa? Kematian. Yang padahal bagi orang mukmin itu adalah lebih baik bila dibandingkan dia harus menghadapi fitnah dunia. Nah, fitnah dunia seperti tadi, jika kita tidak bersegera beramal soleh, maka fitnah itu akan datang kepada kita. Sholat waktunya cepat tinggalkan. Rasulullah seperti itu. Ada seorang sahabat bertanya kepada dia, ya Siti Aisyah, bagaimana Rasulullah kalau di rumah? Biasa bantu-bantu saya. Tapi kalau sudah waktunya sholat, dia akan meninggalkan siapapun orang di hadapannya seperti dia tidak kenal kepada dia. Coba bayangin dulu. Siapapun, mau ibunya, kalau ada ibunya, siapapun anaknya, kalau udah azan, tinggalin udah. Bisa nggak kita seperti itu, Bu? Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita terhindar dari fitnah. Minimal hati kita, karena mungkin kita sedang di jalan, misalkan ya, bawa mobil dalam tol, udah masuk nih azan nih, ya Allah, hati kita, ya Allah, udah masuk azan, udah masuk sholat. Tapi ketika memang dalam safar, ada rukhsahnya, ya, jika kita berangkat sebelum matahari tergelincir, maksudnya sebelum zuhur, maka jika tidak waktunya memungkinkan, kita tarik ke asar. Jika kita berangkatnya setelah matahari tergelincir zuhur, maka yang asar kita tarik ke zuhur. Kalau perjalanannya jauh, nah ini juga ada perbedaan di antara ulama. Ada yang hanya beda kampung, ada yang sampai 8 farsah, ada yang sampai 80 kilo. Nah, semoga perbedaan-perbedaan itu tidak mengakibatkan kita berpecah belah. Kita jadikan sebagai hazanah keilmuan bahwa ulama-ulama kita itu berikhtiar begitu luar biasanya supaya umat itu mudah melakukannya. Jangan saat ini ulama satu dengan ulama yang lainnya diadu. Ini nggak sopan ini. Ustaz, menurut guru saya begini, Ustaz salah. Nggak sopan. Kalau ada sebuah perbedaan, siapa nih yang berpendapat beda itu? Datangi orangnya, dua mata dulu. Ustaz, mohon maaf nih Ustaz, saya punya pandangan seperti ini, gimana buat Ustaz? Oh, akhi, ternyata ada yang lebih besar seperti ini, ada yang benar nih. Oh gitu Ustaz. Tapi kalau anda mau ngambil ini Ustaz, ya serangkum. Udah sampai situ. Tapi kalau udah sampai masuk ke media, rusak semua. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak bijak. Diadu dah, Ustaz ini sama Ustaz ini, Ustaz ini, Ustaz ini. Apalagi sampai diadakan di salah satu tempat. Diadu di Ustaz ini. Sampai dia terhina di situ. Alhamdulillah. Ini fitnah nih. Ya, hati-hati fitnah ya. Nah, para hamba Allah tentang kematian. Jadi kita harus sabar. Ya. Tadi disampaikan bahwa kita pasti akan diuji oleh Allah dengan rasa takut. Kemudian dengan rasa lapar. Dengan kehilangan harta. Dengan kehilangan orang yang kita cintai. Bahkan dengan kehilangan at-tamarat, buah-buahan. Kalau dulu orang-orang pada berkebun. Ya, orang-orang muhajirin yang tadinya adalah orang-orang para pedagang di Mekah, ketika hijrah ke Madinah, maka dibagi hartanya, termasuk Abdurrahman bin Auf. Dia berniaga. Nah, orang-orang Madinah jago berkebun. Akhirnya orang-orang Madinah berkebun, orang-orang Mekah itu berniaga. Nah, mereka semuanya kadang kala gitu menghadapi sebuah masa paceklik. Nah, itu sabar, Allah ganti itu. Siapa mereka orang yang Allah berikan kabar baik bagi yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mendapat kabar gembira atas kesabarannya setelah diuji dengan beberapa tadi, yang dia tidak ada yang diucapkan dari lisannya kecuali kalimat istirja tadi. Inna lillahi wa inna. Jadi inna lillahi ini kalimat raja, pengharapan yang bukan hanya kematian saja, Bu. Ya, adapun apa musibahnya pokoknya innalillahi. Ada salah satu hadis, ini saya ambil dari seorang ustaz ya, insyaallah sahih. Tatkala Allah memerintahkan malaikatnya untuk turun ke dunia mencabut nyawa seorang anak. Setelah mencabut nyawa seorang anak, malaikat itu laporan ke Allah dan Allah bertanya, "Madza qala 'abdi?" Maksudnya abdi itu apa yang dikatakan oleh bapaknya karena anaknya yang dicabut nyawanya. Maka malaikat mengatakan, qala hamidaka wastarja. Dia memuji engkau ya Allah dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ya, anak yang meninggal aja dibilang alhamdulillah. Jadi Rasul mencontohkan, ketika Rasul mendapatkan kabar yang baik, maka Rasul mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Engkau ya Allah, atas nikmatmu sempurna seluruh amal soleh. Akulah. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan kabar buruk atau ujian, tetap Rasulullah memuji Allah dengan alhamdulillahi ala kulli halin. Gitu ya. Sumastarja. Setelah itu dia teruskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, tadi bapaknya mengatakan hamidaka wastarja. Dia memuji Engkau ya Allah dan dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah mengatakan ubnu lahu baitan fil jannah wasammuha bi baitil hamd. Buatkan bagi dia rumah di dalam surga dan kasih nama rumahnya itu dengan rumah pujian. Jadi tadi Ibu siapa tadi? Ibu Heni ketika memang ibundanya dipanggil oleh Allah tetap alhamdulillahi ala kulli halin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala puji bagi Engkau ya Allah, ibuku adalah milik Engkau. Berdoa kepada Allah, ya Allah, saya bersaksi bahwa ibuku itu orang yang solehah, mendidik aku, berani pasang badan untuk aku dari kecil. Aku bersaksi kepada Allah bahwa ibuku orang yang solehah. Tolong terima ya Allah seluruh amal baiknya. Berikan tempat yang baik. Berikanlah cahaya untuk kuburannya ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Dan jadikan amal soleh seluruh amal-amalannya selama hidup ya Allah. Nah, amalan-amalan hidup orang tua kita teruskan. Ya. Siapa nih saudara-saudara dan teman-teman ibunya? Datengin. Nanti temennya juga akan mendoakan, oh kamu putrinya si Ani, ibu kamu itu baik. Jadi doa itu. Terus lihat ibu kita punya program nggak ketika dalam hidupnya? Misalnya, nah, ibu pengen deh nyumbangin Quran ke masjid itu, nah, keburu meninggal. Terusin sama kita. Karena ada sahabat yang kata Rasulullah, ibuku tuh meninggal, tapi aku belum sempat memberikan apa yang dia inginkan. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah aku masih bisa beramal soleh ya Rasulullah? Masih bisa. Teruskan apa cita-cita ibumu. Ibu kita pengen kita itu rajin ibadahnya. Mumpung itu lagi kita masih hidup, terusin tuh niat amal baik ibunda kita. Iya. Nah, sekarang pun yang masih ada ibu, istilahnya kita melakukan amalan yang diridhoi oleh ibu kita itu enggak harus yang besar-besar. Ibu kita tahu kita sibuk, kita datang ke rumah ibu kita, setiap datang kita bersih-bersih, nyapu, kaca kita bersihin, lihat mah pakaian kotor ya, bawa ke laundry ya. Itu diingat terus sama ibu kita itu. Anaknya banyak. Ketika kita nggak datang, kita diingat tuh si fulan mah tuh kalau datang tuh, alhamdulillah rumah jadi bersih. Walaupun cuma gitu doang, nggak ngasih duit, enggak. Datang ibunya, bapaknya udah tua, dipijitin bapak ibunya. Ketika nggak datang tuh si fulan mah kalau datang suka mijitin. Itu banget itu orang tua.